Kamu bisa membuat keputusan sendiri. Apakah kamu memerlukan izinku? Alexa bertanya dengan geli. Jika kamu ingin melakukan sesuatu, lakukanlah, apapun risikonya. Saya mengerti. Setelah berbicara, Andre hendak menutup telepon. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa Bonita pernah berkata bahwa dia ingin menonton pianis, jadi dia segera menambahkan, "Kak, di mana aku bisa mendapatkan salinan film pianis?" Bonita ingin menontonnya sekarang, tapi tidak nyaman baginya untuk pergi ke teater. Tanyakan pada Gilang. Andre mengerti ketika dia menutup telepon. Kamu tidak perlu melalui banyak masalah. Tunggu sebentar. Sebenarnya, Andre belum pernah melakukan sesuatu yang romantis untuk seorang wanita sebelumnya. Tetapi untuk beberapa alasan, ketika dia melihat ke arah Bonita, dia memiliki dorongan untuk memberikan semua hal terbaik di dunia padanya. Lagi pula, mereka sudah saling kenal sejak kecil dan merupakan teman masa kecil. Itu wajar saja kan? 1 jam kemudian, sebuah laptop tiba di kamar rumah sakit. Di layar laptop, film terbaru Alexa, Pianis, diputar. Andre duduk di tempat tidur sambil memegang laptop saat Bonita menikmati filmnya. Tidak hanya itu, dia juga memegangkan sekotak popcorn untuknya. Tidak ada seorang pun yang pernah memperlakukan saya sebaik ini. Di masa depan, saya pasti akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantumu. Siapa yang membutuhkanmu untuk melakukan itu? Andre mengejek. Malam itu, setelah menonton beberapa film, hubungan keduanya tetap murni seperti biasanya. Seorang pria lajang dan seorang wanita lajang benar-benar berhasil menghabiskan sepanjang malam hanya menikmati apa yang ada di layar. Sungguh sulit dipercaya. Keesokan paginya, Andre mengantar Bonita keluar dari rumah sakit. Setelah mereka menaiki mobil, Bonita bertanya, "Kita akan pergi kemana?" "Kamu akan segera mengetahuinya." Bonita tidak bertanya lebih jauh. Lagi pula, Andre tidak akan membawanya ke suatu tempat untuk dijual. Jadi, dia memejamkan mata dan beristirahat. Melihat Bonita memercayainya, sudut bibir Andre sedikit melengkung ke atas, sebelum dia mengantar Bonita kembali ke rumahnya. Begitu dia melihat pintu depan rumahnya, ekspresi Bonita menjadi pucat. Andre menoleh padanya dan menghibur. "Apakah kamu percaya padaku? Ayo pergi." Andre membantu Bonita keluar dari mobil. Masalahnya sudah menjadi begitu besar dan tidak bisa menjadi lebih buruk lagi. Ditambah lagi, cepat atau lambat mereka harus menghadapi kenyataan. Jadi apa gunanya bersembunyi? "Oke, mari kita pergi." Andre memandang Bonita. Monyet kecil ini sangat konyol, dia tidak memasang penjagaan di sekitar orang yang dia kenal. Bahkan jika dia tahu dia sedang menuju ke dalam lubang api, dia akan tetap melompat terlebih dahulu. Tidak butuh waktu lama sebelum keduanya memasuki ruang tamu. Saat ini, Dion dan Laura sedang menikmati sarapan di ruang makan. "Kemana kamu pergi tadi malam? Beraninya kamu keluar sepanjang malam?" Dion langsung berbalik dan menanyai Bonita. Tentu saja, dia juga memandang Andre dengan jijik. "Dia ada di rumah sakit," jawab Andre. "Tuan Andre, ini masalah keluargaku. Bonia, naiklah dan istirahatlah. Aku ingin ngobrol dengan paman." Andre memberi sedikit dorongan pada Bonita ke arah tangga. "Aku tidak pernah bilang dia boleh pergi. Pergilah. Serahkan ini padaku." Andre mengabaikan kata-kata Dion. Kedua keluarga itu adalah mitra bisnis, namun Alexa telah menyebabkan Laura melewatkan penghargaan Adipurna. Ini adalah sesuatu yang membuat Dion tidak senang. Jadi, ini saat yang tepat ketika Andre tiba-tiba muncul di garis tembak. Tentu saja, Laura, yang duduk di samping Dion, mengakui bahwa Andre adalah orang yang karismatik, tetapi dia tidak mau mengakui keberaniannya. Bagaimanapun, keluarga Geraldine sudah memiliki Alexa yang berkemampuan tinggi.
Jadi, dia menolak untuk percaya bahwa Andre akan mampu menyelamatkan Bonita. Bukankah dia meminta untuk dipermalukan? Bonita mengkhawatirkan Andre, tetapi melihat Andre tegas, dia memutuskan untuk bertaruh sambil menundukkan kepalanya dan menuju ke atas menuju kamarnya. Apakah Tuan Andre ingin bernegosiasi dengan saya? Saya rasa kamu tidak berada pada level untuk melakukannya. Sebaiknya kamu kembali ke rumah dan tidak mempermalukan diri sendiri. Laporan rumah sakit Bonita ada di tanganku, kata Andre dengan tenang. Saya yakin Paman Dion sadar bahwa cinta keluarga Geraldine muncul di berita utama. Jika masyarakat mengetahui bahwa ketua perusahaan Jaya Abadi telah memperlakukan putrinya dengan kekerasan, saya bertanya-tanya seberapa parah nilai pasarmu akan turun. Setelah mendengar kata-kata Andre, Paman Dion mencibir, apakah kamu mencoba mengancamku? Kamu terlalu lemah. Silakan ungkapkan, apa kamu pikir aku akan takut padamu? Jangan lupa, Bonita adalah putriku. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah berubah. Jika ini adalah kartu trufmu, maka aku terlalu melebih-lebihkanmu. Karena aku berdiri di sini di depanmu, jelas bukan hanya ini yang kumiliki, Paman Dion. Aku hanya merasa kita harus bertemu di tengah jalan. Andre tersenyum. Dion memandang Andre dengan pandangan meremehkan dengan ragu. Setengah jalan? Apakah yang kamu maksud adalah perusahaan Geraldine? Saya tidak peduli apakah saya bekerja dengan kalian atau tidak. Sejujurnya, saya dapat membatalkan kontrak kita kapan saja. Kakakku saat ini bertanggung jawab atas perusahaan Geraldine. Aku tidak punya hak untuk mengabaikannya di depan Dion, bahkan jika aku menginginkannya. Itu sebabnya kita harus tetap berpegang pada apa yang kita miliki sebelum kita. Aku tahu bahwa Paman Dion senang berolahraga dan kebetulan saya tahu sedikit tentang kungfu. Bagaimana kalau kita bertukar gerakan? Tuan memandang Andre dengan penuh minat. Kamu perlu tahu bahwa saya telah berlatih Muay Thai selama 20 tahun. Aku tahu, itu sebabnya ada banyak luka di tubuhnya. Andre mengangguk. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Kami masih belum tahu siapa yang akan menang, jawab Andre sambil menyeringai. Karena kamu mencoba menggali kuburmu sendiri, ikutilah aku. Andre berhasil menarik perhatian Dion. Pria itu meletakkan mangkuk dan sumpit di tangannya dan membawa Andre ke gymnya. Selama bertahun-tahun, Dion secara konsisten berlatih Muay Thai untuk menjaga tubuh dan keremajaannya. Meskipun, dalam beberapa aspek ketekunan saja tidak cukup. Tentu saja, sebagai wanita Dion, Laura sangat menyadari hal ini. Kamu ingin berkompetisi di bidang apa? Dion bertanya sambil menunjuk ke ring tinju yang kosongin. Mari kita tetap berpegang pada Muay Thai. Andre melepaskan pakaiannya dan dengan santai melemparkannya ke tanah, hingga yang tersisa hanyalah kaos dalam yang tipis. Jika aku menang, maka mulai hari ini dan seterusnya, kau tidak boleh menyentuh Bonita sedikit pun. Bagaimana jika aku menang? Dion mengejek. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau denganku. Dion melihat secara detail ke arah Andre. Meskipun dia merasa Andre masih berusaha menggali kuburnya sendiri, dia menyadari bahwa tuan keempat keluarga Geraldine ini bukan sekadar seseorang yang menghasilkan uang dengan mudah dan menyanyikan beberapa lagu. Tapi, jika Andre ingin menang, dia masih jauh dari itu. Andre tahu apa yang dipikirkan Paman Dion, tapi dia tidak membuang waktu lagi dengan kata-kata yang tidak berguna. Kedua pria itu melompat ke dalam ring dengan tangan kosong, dan ketika Andre melihat posisi Dion, dia tahu bahwa dia sangat terlatih. Bagaimana menurutmu? Belum terlambat bagimu untuk menyerah. Tuan Andre, pikirkan baik-baik, Bonita adalah putriku. Menurutmu pantaskah menerima pukulan karena dia? Lakukan gerakanmu, jawab Andre lugas. Dion seperti seorang preman, baik itu bisnis atau keluarga.
dia harus selalu memegang kendali, seperti raja yang perkasa. Jadi, pukulannya cepat dan kejam dengan kecepatan dan kekuatan yang mengejutkan. Andre dengan cepat mengelak, hanya beberapa inci lagi hidungnya patah karena pukulan Dion. Tindakan ini mengejutkan Tuan Dion. Tidak ada yang pernah menghindari serangannya secepat itu. Bahkan rekan latihannya, yang telah berlatih bersamanya selama bertahun-tahun, terkadang kesulitan menghindari serangannya. Namun, Andre sebenarnya menghindarinya. Sangat menarik. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.